Halo semuanya, nama saya Kamal. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi Recruitment and Selections yang merupakan materi dari manajemen sumber daya manusia yang telah saya pelajari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like video ini. Mari kita saksikan pembahasannya. Bye-bye. Video kali ini terkait dengan Recruitment and Selections. Dengan saya sendiri Muhammad Kamaludin, mari kita mulai pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk prelude-nya sendiri, kita well-designed process allows you to recruit and select a target wide pool of applicants and narrow the selections down until you found the perfect candidate for every opening. Maksudnya adalah well-designed proses untuk rekrutmen ataupun memilih dari kumpulan-kumpulan kandidat menjadi kandidat yang terpilih, yang perfect kandidat untuk mengisi kebutuhan kita ya, seperti itu. Kemudian di sini rekrutmen itu sendiri adalah bagian dari hiring process yang dimana perusahaan ini akan mencari dan juga menemukan nih best talent. Recruitment also involves getting a job description in front of as so many people as possible. Selection involves narrowing down the pool until you're left with the best person for the role. And then the recruitment and selection process involves 6 main steps. The first is creating a job descriptions, advertising the role, screening candidates, conducting interviews, carrying out a taste and assessment, and selecting the successful candidate. Okay, we continue about the definitions, recruitment and selection. Recruitment is the process of producing a pool of qualified applicants for organizational job, so that company can have a workforce that really suits their needs, both based on the existing workload or and the other tasks or needs, right? And then selection is the first effort that must be made by the company to get qualified and competent applicants who will serve and carry out the tasks that must be done in accordance with the needs and goals of the company. Jadi maksudnya di sini teman-teman, rekrutmen itu sendiri adalah bagaimana proses untuk memproduksi ya kumpulan-kumpulan daripada aplikan itu sendiri yang sesuai dengan workforce ataupun workforce-nya, dan kemudian sesuai dengan apa sih yang mau diisi ya. Kemudian selection itu sendiri setelah kita mendapatkan calon-calon kandidat itu sendiri, kita akan memilih mana sih yang akan terpilih dan menjadi best candidate untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Nah, di sini yang kita harus underline bahwa perusahaan akan mencocokkan ya sesuai dengan spesifikasi jobnya itu seperti apa, kemudian bagaimana budayanya, apakah memang cocok apa tidak dengan kita. Nah, ini sudah early screening ya untuk bisa memilih kandidat mana yang terbaik. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi untuk recruitment and selection point, ini ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan, terutama regulation di Indonesia ini juga ada ya terkait dengan perburuhan, pekerjaan dan lain. Kemudian specification of job and position yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian di sini juga ada sisi ekonomis nih, kita harus perhatikan nih budget mana nih yang masuk misalnya dengan kandidat terpilih kita. Dalam artian ketika kita melakukan specification job analysis, nah kita harus tahu nih berapa budget yang akan kita open nih, yang kita available gitu untuk bisa merekrut si kandidat tersebut. Kemudian ada social ethics sendiri. Nah teman-teman, nah di sini kita harus garis bawahi terlebih dahulu ya ketika kita recruit terkait dengan kandidat. Nah kita nggak boleh nih mencantumkan beberapa hal yang berbau isu sara dan isu sara ya, yang istilahnya itu menjadi sesuatu yang minus ya. Misalnya kita memposting maaf dengan suku apa segala macam, suku ini lebih prefer ataupun agama ini lebih prefer dan lain-lain, itu harus diperhatikan karena kita harus memperhatikan nih social ethics-nya juga. Oke, selanjutnya kenapa sih harus ada recruitment and selection? Sampai ke itu sendiri adalah adanya mutasi, adanya resign, kemudian promosi. Nah sehingga ada banyak nih posisi-posisi yang kosong yang harus segera diisi. Nah, kemudian ada juga nih karena memang perusahaan yang membutuhkan tambahan karyawan karena bisa bertumbuh, marketnya juga meluas, nah ekspansi ya itu, sehingga diperlukannya kebutuhan-kebutuhan baru, bahkan penambahan ataupun pengembangan dari organizational restructuring yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ya tujuannya apa sih gitu? Oke, untuk tujuannya sendiri adalah bagaimana kita mencari kandidat yang sesuai dengan specifications, kemudian cari kandidat yang terbaik nih dilihat dari kejujurannya, disiplinnya, tanggung jawabnya,
dan kemudian keahliannya, dan juga memang dia diposisikan di tempat yang tepat. Konsistensi sebagai value untuk perusahaan bisa melihat bagaimana sih loyalitas karyawan tersebut dalam bekerja. Kemudian yang terakhir ada adjusting to the rules and laws that exist in government. Maksudnya menyalahi aturan pemerintah gak nih gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya memang dia masih terikat dengan aturan kontrak yang di proses sebelumnya, itu harus segera di-clearkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian di sini ada, kita ke slide sebelumnya. Recruitment and selection purpose juga adalah bagaimana perusahaan ini melihat ya sumber-sumber, attract dan identify candidates untuk open position yang sedang ada. Kemudian the goal of recruitment is to gather as many suitable candidates for the role as possible. Jadi memang kita harus punya nih kandidat-kandidat untuk bisa memilih mana yang paling tepat. Nah, kemudian dari bagaimana cara kita mencari memilih merekrut atau menseleksi juga, kita bisa lihat dari sisi internal maupun eksternal. Jadi kita bisa researchnya mau internal atau eksternal gitu. Itu bisa involves misalnya internal sendiri involves looking for candidates who already work for the organization in the role. Nah, untuk internal ini jadi mencari nih kandidat-kandidatnya yang memang sudah bekerja sama perusahaan. Jadi tidak memerlukan externally sources ya, seperti itu. Nah, kalau eksternal sendiri memang betul-betul dicari dari luar. Oke. Nah, di sini untuk contoh-contohnya bisa dilihat internal tuh ada transfer, promotion, demotions, retired employees, retrenched employees, related decreased employees, previous applicants, present employees, employee referrals, or former employees. Nah, untuk eksternalnya sendiri ada advertisement, campus recruitment, placement agency, employment exchange, labor contracts, unsolicited applicants, employer referrals, walk-in and write-in, professional associations, and merger and acquisitions. Nah, untuk contract of employees sendiri, nah di Indonesia ada PKWTT atau tidak tertentu, atau karyawan tetap, ada PKWT juga dengan tertentu atau memang ada jangka waktunya ya, karyawan kontrak, ada karyawan trainee juga, di mana karyawan ini sudah dipersiapkan untuk mengisi suatu posisi jabatan ataupun pekerjaan. Kemudian di sini juga ada internship atau magang ya, istilah kerennya, dan kemudian ada outsourcing dan juga partnership. Nah, mari kita lihat nih rekrutmen proses itu sendiri bagaimana. Nah, ini step-stepnya kita bisa lihat ya. Kita identify hiring goals, kemudian determine position dan juga understand job requirements-nya, kemudian define the skill that you desire candidate to possess, kemudian calculate recruitment budgetnya, refine employee value propositions, identify and eliminate potential hiring bias, kemudian create inclusive job description, develop sourcing strategy and search potential talent, screening and interview candidates, and then making equitable job offer, and lastly is create inclusive onboarding process. Nah, proses sendiri kita bisa lihat pertama adalah advertising, dimana kita bisa memilih nih channel promosi mana nih yang efektif untuk bisa menyimpan ya, untuk job menyimpan atau mempublikasi iklan lowongan kerja kita. Kemudian interview, yaitu bagaimana kita menggather beberapa informasi secara langsung dari pelamar. Kemudian reference ini sendiri kita seringkali nih harus ngecek nih reference yang mungkin barangkali si pelamar ini memang sudah memiliki reference untuk bisa bekerja di perusahaan kita. Di sini ya tes-tesannya, tesnya ada intelligence test, personality test, aptitude, interest, dan achievement test. Itu juga bisa dijadikan sebagai penilaian bagaimana kita menilai. Dan resultnya selection and offering candidates ini, misalnya kita udah nih memilih si kandidat yang A, nah yang lainnya tuh reject ataupun mungkin bisa bisa disimpan lebih dahulu kalau misalnya memang mereka masih ada kans untuk bisa mengisi beberapa posisi di upcoming opportunity ataupun di opportunity selanjutnya. Nah, in addition, teman-teman semua, if all stages have been carried out, the HR team will be ready to select candidates according to the company's needs, and then prepare a letter of offer and work contract in accordance with the position that has been accepted. When the chosen person is called, all that needs to be done is to negotiate the company salaries and benefits such as overtime pay, health insurance, and etc. Nah, teman-teman semua, begitulah pembahasan saya terkait dengan recruitment and selection process. Semoga ada manfaatnya. Thank you so much. Bye bye.